berikutnya Mas, monggo Mas. Mas Hilmi. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat dulur-dulur semua. Saya Maruto Aji. Asalnya dari Gunung Tilu, Jawa Barat. Maksudnya kesininya dari Gunung Tilu, Jawa Barat, tapi aslinya orang Jogja. Saya mohon izin untuk ikut mengembarai tadi yang dijadikan Mbah Nun 3 titik poin yang menjadi refleksi kita malam ini, yaitu yang berawal dari subhanallah, walhamdulillah, kemudian wala ilaha illallah, dan dipungkasi oleh Allahu Akbar yang tadi disampaikan juga mengenai subhanallah itu ada di dalam titik nafsu, atau kalau di dalam konteks Jawa itu di titik karsa. Saya juga jadi ikut mengembara, di mana kalau di filosofi atau falsafah Jawa itu ada tridaya. Ya, itu ada karsa, ada rasa, ada cipta. Jadi kalau kita melihat dalam hal penciptaan alam semesta itu berarti ada karsa dulu. Entah itu karsanya Allah itu sendiri atau kehendak-kehendak yang memang sudah sebuah sunatullah, semua ini harus Allah ciptakan menjadi ada, begitu saja. Nah, kemudian kita hubungkan dengan tadi yang namanya subhanallah, itu kan maha suci Allah yang berkehendak karena ada karsa. Kemudian tadi Mbah Nun menaikkan lagi ke dalam titik tubuh manusia, yaitu di urusan pelut. Di situ ada urusan rasa. Rasa itu bisa antara perut dengan dada, karena tadi di situ ada kolbun, ya, hati. Itu kita bisa walhamdulillah hingga la ilaha illallah. Kemudian dinaikkan lagi oleh Mbah Nun sampai ke kepala, di mana di situ memang ada daya yang terakhir, yaitu cipta, atau kemudian kita kembarai tadi dengan Allahu Akbar. Karena setelah mencipta dengan inovasi, kreasi, di situ manusia kemudian tidak sadar bahwa diri mereka itu sebenarnya memang bukan apa-apa, tapi akhirnya menjadi ada, sehingga mau tidak mau akan menyampaikan bahwa Allahu Akbar. Nah, saya tadi juga mencermati, kemudian mengalir diskusi mengenai Ali tadi, ya, yang pasti bukan Mas Ali, ya, tapi Ali. Itu juga saya teringat ada di Al-Quran, mungkin nanti mohon Pak Yai juga mengoreksi kalau saya salah. Itu ada istilah fi janatin aliyah, itu surga yang tertinggi kalau nggak salah, ya, itu artinya. Kemudian ada surat Al-A'la atau yang maha tinggi. Tapi saya ingat di suatu film National Geographic kalau nggak salah, itu bikin dokumenter tentang kejadian kronologis sebelum esok terjadi penculikan terhadap seseorang yang diserupakan oleh Nabi Isa. Malam dini hari itu Nabi Isa pun berdoa kepada Allah dengan menyebut dalam bahasa Ibrani, mungkin kalau salah nanti bisa dikoreksi, di situ menyebut Eli Eli lama sabaktani. Nah, itu artinya Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, mungkin bisa jadi itu tak adik gaduk. Tadi Mbah Nun juga menyampaikan Ali yang ditunjukkan itu adalah yang Allah itu sendiri, karena di dalam bahasa Ibrani itu juga Eli atau Eloi itu menunjuk pada hal yang sama. Nah, kemudian saya mengembarai lagi bahwa kita sampai kepada titik nadir dalam peradaban saat ini. Allah mencipta suatu makhluk yang hanya berapa
ukurannya mungkin nano ya, karena dilihat dengan mikroskop pun nggak bisa. Tapi seluruh dunia sudah gempar sedemikian hebohnya hanya dengan suatu RNA kecil yang ternyata kemudian dilabeli oleh manusia itu menjadi suatu penyakit dalam bentuk virus yang kemudian kita mengenal dengan SARS-CoV-2 atau nama bekennya itu COVID-19. Sampai hari ini kita semua sepertinya seolah-olah bingung untuk berhadapan dengan makhluk yang kecil ini, karena ini masuknya tataran yang gaib. Kalau orang awam memang tidak dapat melihat, tapi para ahli-ahli yang memang sudah menguasai teknik-teknik untuk melihatnya itu bisa melihat, merasakan kehadiran makhluk tersebut. Nah, ini semua juga bagian dari cipta Allah untuk merubah tatanan peradaban yang memang beberapa waktu terakhir ini mungkin saja hasil peradaban, hasil cipta rasa karsa manusia ini sudah sedikit, dalam tanda petik mungkin saja menurut pandangan Allah itu melampaui batas, sehingga Allah menurunkan makhluk kecil ini untuk membuat batasan-batasan baru di dalam kehidupan manusia saat ini, yang kemudian yang saat ini umum kita lihat ada yang disebut apa itu social distancing ya, yaitu kita setidaknya diminta untuk jaga jarak, kemudian jaga nafas dengan diberongsong pakai masker dan seterusnya. Di sisi lain kita lupa bahwa jika kita mengamati informasi-informasi yang beredar, sebenarnya virus tersebut karena wujudnya itu hanya untaian RNA ya, bukan DNA. Kalau misalnya virus HIV itu yang sudah terkenal beredar di bagian-bagian yang tadi disebutkan subhanallah tadi, itu jelas lebih kokoh kalau dipandang dari sisi ahli molekuler. Tapi kalau RNA ini suatu zat yang mudah rusak sebenarnya. Jadi kalau kita lihat barang yang sebenarnya sudah didesain Allah itu sangat rapuh, sangat rentan saja, itu bisa membuat dunia ini segempar ini. Lalu bagaimana ketika Allah itu memasang makhluk-makhluk besar yang dalam bentuk pasak-pasak di muka bumi ini, dalam bentuk gunung-gunung. Ya kebetulan belakang rumah saya itu gunung yang puncaknya 3, makanya disebut Gunung Tilu. Di situ terhampar tanaman-tanaman seperti permadani yang manusia kadang lupa untuk menyebut alhamdulillah, karena kok bisa ada tanaman-tanaman tumbuh di ketinggian seperti itu, sementara di Gunung Merapi mungkin di ketinggian tersebut sudah berupa padang pasir. Untuk sementara itu dulu pengembaraan yang saya peroleh malam ini. Nanti monggo Mbah Nun atau Pak Yai juga apa kira-kira pengembaraan ini akan terus berlanjut atau bagaimana? Saya Andere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus Mas, itu sangat menggembirakan kita sebagai pekerja dan aktivis ma'iyah ya. Jadi tadabbur dan analisis atau permenungan-permenungan seperti itu sangat kita butuhkan bersama. Jadi mungkin itu bisa ditulis sebenarnya Mas ya. Iya, barusan saya mau menyampaikan itu, tulis wae nanti kita tolong kirim ditulis ya. Meskipun media kita ya cuman itu ya, tapi Pak Muzamil, kenapa orang bertaubat? Ya, taubat itu artinya akan kembali ke jalan semula. Ya, Ya. berarti dia selama ini dia tidak berjalan di jalannya. Iya betul. Berarti salah. Betul. Nah salah itu bisa keliru, bisa dosa, bisa zalim, bisa macam-macam ya. Betul. Nah pertobatan itu kan hanya dikenal oleh wacana agama, padahal pertobatan itu kan sebenarnya satu petunjuk bahwa kamu harus menghitung kembali, kamu harus mencari kembali jalan
yang lebih tepat kan begitu. Nah, sekarang Anda seperti yang Anda katakan barusan, kan sekarang tidak ada pertobatan apapun Mas dari COVID ini. Apakah COVID ini membuat manusia bertobat? Tidak. Tidak. Bertobat itu maksud saya, apakah ilmuwan sedunia itu kemudian melakukan introspeksi terhadap kemungkinan mereka keliru? Kan tidak juga. Kan tidak juga. Apalagi di Indonesia, tidak jelas informasi dari pemerintah, dari ID, dari sejumlah dokter yang mandiri dan seterusnya. Jadi tidak ada pertobatan dalam arti ilmu, dalam arti pemahaman hidup dan seterusnya. Jadi memang nek dikai RNA ya mengono kuwi Mas. Wong dia punya peluang untuk tidak bertobat kok. Mungkin yang harus dikasih yang DNA, harus dikasih yang lebih berat. Makanya saya niteni ini apa ini yang akan disuruh Allah ini, api, apa air, apa tanah, apa udara, apa dan itu yang akan disuruh oleh Allah untuk meningkatkan kadar dari COVID-19 ini. Sebab COVID-19 tidak menimbulkan perubahan-perubahan yang sifatnya taubat tadi. Betul. Jadi kita dalam aktivitas beragama secara nasional kan juga tidak ada pertobatan apapun tuh Om. Tidak ada. Tidak ada. Ilmuwan juga tidak bertobat, artinya ilmuwan ya kan kudune ngene Mas. Kudune sapa, kudune ana alat semene iki. Kaya kamera. Jadi sapa kena Covid ora Covid iki garing ngene iki, oh iki kena iki. Arek iki kena Covid iki ngene iki. Ketok ngono. Kalau Pak memang maju ilmunya dan teknologinya kan mestinya sudah punya alat untuk mengetahui, nggak perlu swab dengan biaya mahal. Kudune wis kamera ngene iki, set oh iki Covid arek iki. Sehingga kita pakai jaga jarak apa tidak lebih cetok gitu loh Mas. Sekarang kan saling tidak tahu. Bayangkan sekarang semua kebaikan harus tidak kita jalankan. Misalnya kebaikan itu silaturahmi, ya toh, dekat satu sama lain, tidak boleh sekarang kan. Semua kita harus husnudzon, tidak bisa. Sekarang harus suudzon. Semua yang buruk-buruk harus kita lakukan sekarang ini. Terpaksa kita lakukan. Tidak bisa kok saya ada tamu dari Surabaya, arek warkop, arek dalan iku ketok iki karo Covid kata ya segludah iki ya. Jadi aku suudzon, ngono kan. Jadi kita ini diwajibkan untuk suudzon sekarang. Oleh regulasi negara, oleh aturan, bahkan oleh hukum negara. Kita harus sangka buruk kepada siapapun saja, termasuk kepada diri kita sendiri. Kenapa kita pakai masker? Supaya saya tidak menulari orang. Karena saya harus curiga bahwa saya mungkin OTG, orang terkena tapi tanpa gejala dan seterusnya. Jadi semua yang diajarkan agama sekarang harus kita tentang sendiri, harus kita langgar sendiri. Silaturahmi, takorrub, ya. Takorrub itu tidak boleh sekarang Mas, harus tabaut ya. Jaga jarak toh. Social distancing itu bahasa Arabnya tabaut ya. Tabaut. Ya. Tabaut. Jadi harus berjauhan satu sama lain. Lah terus nek lanang karo wedok bebojoan tabaut lah gak dadi-dadi kok ya. Ya. Jadi sekarang takorrub itu buruk, yang baik adalah tabaut kan itu. Silaturahmi itu buruk, yang baik adalah firok, yang baik itu firok. Ya. Firok. Sebenarnya ada dua macam ilmu termasuk untuk mengetahui kuman tadi itu, virus tadi itu ya. Ada teknologi terus ada ilmu batin. Jadi nek kue orang yang misalnya dulu ada orang yang waskito, orang yang lantip kalau bahasa Jawa, lantip waskito itu lewat di satu tempat dia tahu di bawah tanah itu ada apa. Misalnya orang tua yang lantip waskito itu diajak jalan ke gunung apa, nanti dia bisa menunjuk di sini ada emas, di sini ada tembaga, di sini ada apa. Jadi dia punya kewaskitaan atau kasful hijab gitu ya. Nah, jadi mestinya sekarang nggak ada kedua-duanya, yang teknologi juga nggak ada. Jadi teknologi yang menolong kita untuk tahu siapa yang kena COVID, siapa kena tidak, yang nggak ada. Yaitu kudu swab, kudu itu pun hasilnya lama, itu pun kene kate periksa nang rumah sakit ya wedine ku apa? Engko gak kena jare kena. Kita juga tidak percaya apakah itu tesnya itu jujur apa tidak, hasilnya kita tidak percaya. Jadi kita ini teknologi yang tidak punya, makrifat yang tidak punya. Kalau makrifat kan ketok,
oh iki bojone loro kan ketok Mas, langsung Mas kepethuk langsung iki bojone loro. Saya bisa tuding cuma enggak saya tuding aja. Iki angel bojo. Itu makrifat Mas. Jadi wong langsung krasa langsung ketok. Itu jadi kan bedanya orang Jawa dulu dengan orang Barat adalah kalau orang Barat itu supaya bisa ketemu ibunya yang berjarak jauh dia bikin mobil dan pesawat. Tapi kalau orang Jawa zaman dulu cek kepethuk ibu mata kaji loh deh. Dia masuk ke dalam dirinya, kemudian masuk ke frekuensi ibunya, kemudian ibu kroso. Sehingga dia bisa ketemu. Jadi ada dua ilmu, ada ilmu keluar, ada ilmu ke dalam. Nah, orang Jawa itu punya ilmu ke dalam. Makanya Mojopahit tidak punya warisan-warisan fisik yang sifatnya ekstrinsik gitu ya. Karena ilmunya zaman dulu ilmu ke dalam. Jadi untuk mengetahui segala sesuatu itu di dalam batinnya kan gitu. Jadi teknologinya teknologi batin. Sementara sekarang dengan Covid ini kita sudah tidak punya kedua-duanya. Yang teknologi nggak bisa, yang batin juga wis bundel, wis gak ketok wis. Kita sekarang ini suudzon dan suudzon dan suudzon satu sama lain, mau tidak mau. Dan itu kewajiban dari negara. Kalau tidak nanti ditangkap polisi kan gitu kan. Kecuali wong Madura gak masalah, gak ono Madura wong apa wong. Di Madura orang Jumatan bawa celurit. Jadi dulu awal-awal Covid kan nggak boleh Jumatan, dilarang di masjid. Maka orang Madura berangkat ke masjid Jumatan bawa celurit semua. Akhirnya polisinya agak berani membubarkan. Karena kan sopo sing ngelarang Jumuan tak celurit menit. Karena melarang ajaran agama. Jadi kita juga disiksa tidak hanya oleh Covid Mas, kita disiksa oleh ketidakmampuan kita mengantisipasi Covid secara birokrasi atau manajemen kenegaraan kan begitu. Jadi kita disiksa oleh, kalau Covid-nya kan kamu sehat, insya Allah Covid kan cuma arena kata dia tidak kuat-kuat amat kita bisa lawan gitu ya. Tapi kan itu nggak boleh ngomong gitu Mas. Karena ada Covid yang lebih gede yaitu Covid 45, bukan 1945 maksud saya. Jadi Covid Indonesia Raya kan gitu. Itu yang lebih berat daripada Covid 19. Karena sekarang maknyahan wani arek-arek. Mosok gak wani ya, masih ngelompok ngerempel di lapangan ya wani. Cuman kan sakno wak lurah, sakno kapolres, sakno kapolsek, sakno bupati, sakno tamat. Jadi kita kan toleran ini. Kita kan tidak tega kepada mereka kalau kita menunjukkan keberanian kita. Tapi kan sudah pasti sekarang ini yang kita hadapi adalah sekarang di Indonesia itu tidak ada agama, tidak ada Allah, tidak ada takwa, tidak ada tawakal, tidak ada khifdullah, tidak ada ya hafidh ifatni, tidak ada perlindungan, tidak ada ketahanan, tidak ada imunitas. Yang ada adalah Covid yang bertebaran di mana-mana dan manusia yang ketakutan dan jepiping sembunyi di mana-mana kan begitu. Faktor yang lain tidak ada, Allah tidak ada, ayat Allah tidak ada, tawakal tidak ada, gitu. Yang tadi itu semua ayat-ayat yang dibaca Muzamil juga tidak ada, dan tidak ada Allah. Artinya Allah itu dengan zatnya, keberadaannya dan fungsinya itu tidak ada di Indonesia. Jadi kita tidak punya Pancasila sebenarnya, karena Pancasila nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Tuh, nggak ada. Jadi ya sudah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ya sudah. Saya kira nanti ini akan sembuh dengan sendirinya oleh gerakan rakyat. Nah, gerakan rakyat itu tidak revolusioner, tapi ya beler-beler arek-arek engko lak suwe dadi dhewe, suwe lak beres-beres dhewe gitu ya. Karena Indonesia memang begitu. Tidak ada satupun yang bisa diatur dengan regulasi yang pasti. Kenapa tidak ada regulasi yang pasti? Karena informasinya juga tidak pasti, pendataannya juga tidak pasti. Terus alat dan ilmu untuk menganalisa datanya juga tidak pasti. Maka kita hidup dalam ketidakpastian sehingga kita suudzon satu sama lain, sangka buruk kepada setiap orang, termasuk kepada keluarga kita sendiri dan bahkan kepada diri kita sendiri. Kita harus bersangka buruk bahwa mungkin saja saya ini kena Covid sehingga saya pakai masker supaya tidak menulari orang yang ada di depan saya kan begitu. Jadi teman sekalian, terima kasih atas analisis Anda. Tolong itu juga ditulis ya Hel ya.